Cuma nanya, jeruk mengandung vitamin apa? Hah? Vitamin C. Ada nggak vitamin C yang tablet? Tinggal maksud saya. Vitamin C itu bisa dapat dari jeruk, bisa didapat dari obat. Cuman beda kan rasanya? Ya. Dalam hal ini maksud saya, pahalanya tetap dapat pahala. Tapi secara fisik dia tetap punya kewajiban untuk haji. Sama saja. Untuk apa sholat tarawih? Cukup ada sholat isya berjamaah atau subuh berjamaah sudah dapat pahala yang mulai. Benar nggak? Cuma kenapa tetap sholat itu tahajud tetap? Karena ada nilai berbeda, bos. Jadi yang dikasih pahalanya Tuhan, betul itu pun kalau memang Allah kasih, kan gitu kan. Nah, kewajiban secara fisik tetap. Terus bagaimana kondisi sekarang? Betul kan? Mau apapun kondisinya, kenapa sekarang dibatasi? Kenapa ngantri? Ini kan berkaitan dengan kapasitas tuan rumah sebenarnya. Kenapa jadi ngantri? Logika berpikir begini, bos. Pada Arafah itu terbatas, hanya bisa menampung 2 juta misalkan. Nggak bisa dipaksa ya. Anda punya kamar, hanya mampu kapasitasnya 4 orang, diisi 10, kira-kira bagaimana? Nah, supaya ibadahnya nyaman, tidak desak-desak sebagai, maka diatur. Sama kita pun ngantri. Bicara masalah kewajiban haji tetap sampai kapanpun wajib haji. Karena jelas hadisnya bunyal Islamu ala khamsin, itu dah rukun. Yang namanya haji itu ya apa ya, ke Mekah. Maka kalau ada orang yang bisa berangkat haji ke Gunung Pongkor, ke gunung apa, udah ngaco dah. Jadi haji itu tetap, karena jelas ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat jelas. Jadi haji tetap wajib. Masalah gitu loh. Istata'a haji tidak dipatutkan. Yang penting kita berusaha memenuhi panggilannya dulu. Bentuk usahanya apa? Tadi bukan rekening dan sebagainya. Masalah berangkat, sebenarnya regulasi gini kan karena di kita. Dan zaman Nabi mah kagak ada tuh kayak gini-gini. Berangkat tinggal berangkat. Negara lain belum tentu juga kayak kita. Ini karena regulasi kita itu seperti itu, sudah bagian dari itu ya. Kata mampu itu kan banyak. Bisa mampu harta, mampu ilmu, mampu keamanan. Bapak punya duit, badan sehat, pesawat agak ada, bisa. Juga. Ini yang diwajibin adalah yang semuanya mampu. Kalau ada salah satu, nah itu yang kedua. Jadi walaupun dia sudah dapat pahala haji, ya pahala haji. Jujur Pak, jangan dikira orang yang sudah ke Mekah pasti haji. Pengalaman ini cerita lagi saya. Banyak orang walaupun dia di Arafah dalam kondisi hukum itu batal hajinya, banyak. Saya ngalamin sendiri. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Ketika lagi hukum di Arafah, itu orang malah pakai kaos, pakai celana pendek. Padahal kondisi hukum harus pakai kain di ihram dan dibuka, nah batal udah. Hajinya batal, udah nggak sah dan nggak bisa diganti dengan jam, terus pulang lagi tahun ini. Maka saya bilang ya. banyak kejadian. Ada lagi orang yang wukuf itu bukan di padang Arafah. Jadi maaf geser sedikit ya, ini biar pengetahuan. Di padang Arafah segini nih, walaupun itu terbentang luas, Arafah cuma segini. Nanti ada batas nih, tulisan Arafah here, jadi batas di sini. Ada orang yang wukufnya di luar pagar, itu pun enggak. Kan banyak kejadian tahun kemarin.
yang untuk di kolong jembatan gitu kan di luar sama, nggak sama. Kan itu rukun. Jadi rukun itu kalau nggak mau harus rukun di depan. Nah, makanya pentingnya mampu ilmu di situ, belajar. Nah, dan terakhir tadi apa tadi masalah keseimbangan. Begini Pak, ketika Allah kasih mudah, alhamdulillah. Jangan pikir gampang banget ya gitu kan, tapi susah. Jangan sujud. Kita nggak boleh sujud kepada sesuatu yang memang sudah haknya Allah. Kayak gue dikasih apapun, ya itu dikasih susah. Emang mau? Sesuatu yang sering diulang-ulang dia nanti akan menjadi kejadian. Kenapa? Karena pikiran mereka katakan itu menjadi doa Pak, diserap bulis. Itu mana? Alam baca. Jangan jatuh terus kayaknya begitu terus. Udah. Ketika Allah kasih mudah, alhamdulillah. Nggak perlu panas-panasan, kan gitu kan? Nggak perlu capek. Nah, ketika Allah kasih kita mudah mencari rezeki, tidak perlu capek, berarti Allah sudah kasih kesempatan kita memperbanyak zikir, ibadah, kan begitu. Karena pahala orang-orang gunung kasar dengan cara bekerja, keringat itu yang menjadi ukuran pahalanya dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang nggak terlalu capek, banyak waktu luang, kan nggak dapat yang gitu dong. Allah kasih kesempatan, kan bisa duha kan di kantor, bisa pakai. Kan dulu gaji kecil, kan gede, sedekah bisa pakai gitu loh. Jadi Allah kasih kesempatan kita, kehidupan kita berbeda-beda, biar apa? Biar kita bisa berkreasi, biar kita bisa beribadah dengan cara apapun yang Allah kasih. Maksimalin kemampuan. Karena kan dari seorang beda-beda. Orang yang punya ilmu sedekahnya dengan bijak, kan gitu kan? Orang miskin dengan sabar. Itu doang. Orang kaya dengan sedekah. Jadi beribadah dengan cara masing-masing. Yang penting adalah amal soleh. Nah, ketika kita sudah kalau dalam istilahnya ada tajwid, ada istighol ya. Kalau istighol itu orang cari mendapat rezeki dengan cara istighol, dengan cara bekerja capek. Tapi ada orang yang tajwid, Allah kasih, dia nggak perlu capek, Allah kasih. Jangan sampai ada orang yang sudah tajwid, akhirnya dia turun jadi istighol. Artinya apa? Udah enak-enak dikasih sama Allah, lu lagi kerja. Apa contoh tajwid? Tajwid itu contohnya gitu. Anak kecil, emang dia kerja? Dikasih rezeki gak? Orang-orang pensiunan, dia nggak kerja, tapi dia masih dapat gaji. Sebenarnya ketika dia pensiun, Allah sayang tuh. Lu udah nggak bisa kerja, dikasih tiap bulan, udah ada jaminan. Sekarang waktu lu banyak, ayo ibadah yang banyakin. Siap-siap kan gitu kan. Banyak orang pensiunannya dipakai buat usaha, turun. Apa tuh artinya? Sudah tajwid, dia malah istighol. Udah dikasih enak, malah mau kerja. Cerdas enggak? Enggak cerdas namanya. Nah, Bapak ketika Allah sudah kasih keringanan di situ, maksimalin. Pertama bersyukur. Nggak perlu panas-panasan, ya kan? Nggak perlu capek kayak dulu gitu. Mungkin dibuahin dari dulu karena usaha kan gitu kan, pasti ini buah dari yang dulu kita usahakan, sekarang tinggal menikmati hasilnya, nggak terlalu capek. Nah, tinggal jangan sampai mengenai kualitas ibadah tertentu distekin. Banyak waktu luang, gunakan itu sebaik-baiknya. Kalau dulu kita nggak sempat baca Quran karena capek, kerja, macul dan sebagainya, kita nggak sempat sholat duha karena kita gini ladang, kita nggak sempat wiridan berzikir karena lagi sibuk di toko. Nah, sekarang udah waktu kosongnya banyak, isi dengan jadi nggak ada yang sia-sia. Intinya satu, hidup kita akan bahagia syarat dengan satu, bersyukur. Kalau nggak ada bersyukurnya, ya banyak
lagi. Jadi suka ada 3 cara, ada poli tidak ada. Gitu kan. Baik, itu dia. Ya, ini satu. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti kita akan diberikan oleh Allah dapat beramal dengan kanan. Nah, yang kedua, insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah bisa arahkan kita, bisa membawa kita bisa kumpul kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama istri dan keluarga kita. Demikian